Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, atas izin Allah dan perkenan darinya, hari ini kita bersua untuk pertemuan yang kedua dari yang terakhir, sebab dalam merujuk kepada kalender akademik UIK, kita harus dapat menyelesaikan perkuliahan ya sebelum tanggal 29 Juni ya. Karena pada tanggal tersebut dimulai pekan tenang atau pekan pekan persiapan untuk menjalankan UAS yang semoga tidak ada halangan akan dilakukan dari tanggal 6 Juli hingga biasanya sepekan setelah itu. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan masuk kepada materi agar hidup lebih bermakna. Ya, agar hidup lebih bermakna, kita akan mentadaburi Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Teman-teman sekalian, siogianya materi ini harus saya sampaikan secara offline, namun karena besok ya hari Selasa itu tanggal 1 Muharram, hari libur, maka kelas 4H supaya tetap dapat mengikuti perkuliahan dan tidak ketinggalan. Dan karenanya pertemuan ini saya sajikan secara online dan video rekaman ini juga akan di-share ke kelas 4H sehingga mereka juga dapat mengikuti materi sehingga insya Allah perkuliahan dapat diselesaikan di pekan mendatang. Baik, saya tampilkan materi untuk hari ini. Nah, materi kita adalah agar hidup lebih bermakna, ya, agar hidup lebih bermakna. Oke, ditampilin besar dulu ya supaya mudah dilihat. Tampilkan. Baik. Ya, jadi materi kita adalah agar hidup lebih bermakna. Tadabbur Quran surat Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Quran surah Al-Hasyr ya ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu Maha mengabarkan apa yang telah kalian kerjakan. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ayat ini diawali dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan keimanan itu berulang sebanyak 89 kali. Fokus dan perhatikan kelanjutan dari seruan keimanan tersebut. Bahwa setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya itulah yang teman-teman harus perhatikan.
Karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya itu hanya ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah berisi perintah. Kemungkinan kedua berisi larangan. Dan kemungkinan ketiga berisi perintah dan larangan sekaligus. Apa pelajaran yang mendasar dari ini semua? Pelajaran yang mendasar darinya adalah bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan perintah Allah dan hanya orang-orang yang beriman yang sanggup meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua adalah di antara hamba-hambanya yang terketuk hati, terpanggil jiwa ketika mendengarkan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Baik, teman-teman sekalian, di dalam ayat yang kita baca, Quran Surat Al-Hasyr, ayat yang ke-18, setelah seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, ternyata kelanjutannya adalah berisi perintah. Perintahnya adalah ittaqullaha, yaitu perintah bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah takwa di dalam ayat ini berulang dua kali. Dan ini termasuk keistimewaan ayat ini, karena hanya di dalam Al-Quran itu dua ayat yang perintah takwa berulang dua kali. Ayat itu pertama surat An-Nisa dan ayat yang kedua adalah ayat yang kita baca ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Hanya kedua ayat ini yang di dalamnya terdapat pengulangan perintah takwa hingga dua kali. Tidak terdapat pada ayat-ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat yang pertama dan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Perulangan perintah takwa di dalam ayat ini adalah untuk mempertegas bahwa takwa yang diridhoi oleh Allah adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa candaan, bukan takwa main-main. Takwa yang serius, takwa sejati, takwa yang benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah takwa yang sebenarnya? Ya, bagaimanakah takwa yang sebenarnya? Takwa yang sebenarnya itu ada empat cirinya. Ciri empat takwa yang sebenarnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi. Yang kedua adalah al-amalu bit tanzil, beramal berdasarkan wahyu. Dan yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan ketetapan Allah meskipun sedikit atau tidak menyenangkan. Dan yang keempat, al-istidad fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari esok. Ya, hari esok adalah hari setelah kehidupan di dunia ini. Nah, perhatikan pada ciri takwa yang keempat. Diisyaratkan dan ditekankan lebih dalam pada Quran Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 pada bagian penggalan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Menurut para mufassir, kalimat ligodin, hari esok, mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah masa depan di dunia, dan makna yang kedua adalah masa depan di akhirat. Akan tetapi dalam kajian ini, penekanan makna yang diutamakan adalah masa depan di akhirat. Sehingga wal tanzur nafsum ma qaddamat ligada,
hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekalnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, hari setelah kehidupan di dunia ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, perintah takwa yang kedua di dalam ayat ini adalah wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bahwa sebaik-baik bekal untuk hari esok adalah takwa. Sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Siapapun yang mempersiapkan bekal untuk hari esok, itulah sejatinya orang yang berakal. Sebaliknya, yang lalai mempersiapkan bekal adalah orang yang zalim dan orang yang bodoh. Bagian akhir ayat itu ditutup dengan pengabaran. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui semua amal kita. Kesempatan beramal hanya ada di dunia. Karena saat mati pintu amal tertutup. Akhirat bukan tempat bekerja, tetapi tempat menerima balasan. Karena itu Allah menutup ayat ini dengan sifat khabir. Agar kita sadar bahwa setiap amal dicatat dan tidak akan dapat diulang setelah kematian. Kesempatan berbekal takwa hanya ketika hidup di dunia. Kesempatan berbekal takwa hanya ketika hidup di dunia. Nah, teman-teman sekalian, hidup akan menjadi bermakna dengan nasihat. Karena ad-dinun nasihat. Ajaran Islam adalah nasihat. Ada 5 nasihat dari kata hidup. Ada 5 nasihat dari kata hidup. Artinya setiap huruf dari kata hidup ini menjadi poin-poin pelajaran berkaitan dengan ayat yang telah kita baca atau yang kita pelajari. Yang pertama teman-teman sekalian, dari huruf H, hisablah diri sebelum dihisab. Hisablah diri sebelum dihisab. Yang kedua, ingatlah selalu kematian sebagai pemutus segala kesenangan. Yang ketiga, dekati ilmu, dekati ulama dan orang-orang yang soleh. Yang keempat, ukirlah amal soleh dengan istiqomah. Dan yang kelima, pererat silaturahmi. Sebagai kesimpulan dari materi hari ini, hidup adalah anugerah yang sangat singkat, namun penuh kesempatan. Sehingga hidup harus dijalani dengan makna dan kesadaran bahwa setiap detik adalah amanah dari Allah. Karena hanya di dunia manusia diberi peluang untuk beramal. Maka mensyukuri hidup tidak cukup dengan ucapan, tetapi harus diwujudkan dengan memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri, dan memanfaatkan waktu sebelum pintu amal tertutup oleh kematian. Dengan kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui semua perbuatan, hidup menjadi lebih terarah, lebih berharga, dan lebih layak disyukuri. Teman-teman sekalian, inilah materi untuk pertemuan yang kedua dari yang terakhir ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, bisa memutarnya ulang untuk lebih memahami pesan yang tersirat dari satu ayat di surat Al-Hasyr ayat 18, agar supaya hidup lebih bermakna. Pada intinya, untuk supaya hidup kita lebih bermakna, ya hidup Anda harus lebih hidup. Lebih hidup dengan nasihat. Maka jangan anti dengan nasihat, jangan sampai hati kita keras terhadap nasihat. Tapi dengan nasihat, hati kita jadi lembut.
dengan nasihat, kita menyadari betapa kita butuh saudara muslim untuk tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong untuk saling menguatkan dalam kesabaran. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup pertemuan ini, saya ingatkan kepada antum dan antuna semua, mahasiswa dan mahasiswi, untuk melakukan presensi secara online. Dan sebelum presensi online, sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir, silakan ketik di kolom komentar YouTube bahwa Anda telah mengikuti materi ini. Tulis nama Anda, nomor NPM Anda, dan katakan materi telah saya ikuti dengan baik. Lalu, berikan pesan atau apa kalimat yang menarik bagi Anda, apa nasihat yang menggugah hati Anda dari materi ini, Anda ketik di kolom komentar YouTube. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan di pertemuan terakhir kita bisa bertemu secara offline, sekaligus untuk menyampaikan kepada Anda bagaimana format UAS nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.